Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan yang ada di GKRHI Jemaat El Shaddai yang sedang menonton di rumah masing-masing. Saya ucapkan shalom, selamat datang di ibadah kita hari ini di minggu pertama dan bulan pertama juga di tahun 2022. Kita bersyukur kalau bisa memasuki tahun ini dengan sehat, dengan sukacita juga, dan kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita ataupun orang-orang yang kita sayangi beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sudah masuk Tuhan Yesus di tahun yang baru Bapa, di hari yang baru Tuhan. Tuhan, kami mau memulai Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus, tahun ini Bapa, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau beribadah Tuhan. Biar Tuhan yang tutup bungkus setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Engkau berkati juga Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Baik itu yang ada di rumah ataupun yang sedang tidak ada di rumah Tuhan. Engkau yang selalu sertai, jagai Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan lembut katakan, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami datang menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan tanganku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sama-sama katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku Yesus. Ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Yesus, perbuatanmu. Sekali lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di
bersamamu Tuhan, kami mau bersama Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tenangkan hati kita, karena hanya bersama dengan Tuhanlah kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kelegaan, kedamaian dan sukacita. Mari kita mau sama-sama undang hadiratnya lebih lagi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih lagi di tengah-tengah kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir rasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa. Tuhan, dari kami mau rasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, mengalir kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya dengan-Mu Bapa kami bisa tenang, kami bisa bersuka cita, bahkan kami bisa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau bersiap Tuhan Yesus untuk melompat dan menari bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita atas nama-Mu Tuhan Yesus. Yang bersiap untuk bersuka cita, mari sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Boleh sambil salam kanan kirinya Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita lebih lagi. Kita mau katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya
berkuasa ya Bapak Ibu. Dia punya segalanya, dia raja di atas segala raja. Untuk itu kita mau angkat pujian kita lebih lagi, kita mau nyatakan kalau tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu Bapa. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan semangat katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil angkat jempolnya Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, biar Engkau tanamkan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan, setiap benih firman-Mu yang tertanam di hati kami Bapa bisa bertumbuh, berbuah, dan kami bisa melakukannya Tuhan Yesus di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Biar kami bisa menjadi hamba yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau katakan sujud di altarnya. Mari sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang
selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Baharui, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, tahun yang baru, bahkan juga minggu yang baru. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, semua kami mengalami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam kebenaran dengan sukacita. Untuk itu biarlah Tuhan kami juga mendapatkan yang terbaik, kami mendapatkan Tuhan juga kebenaran yang lebih lagi untuk kami bisa ada dalam kekuatan yang baru untuk menghadapi semua Bapa. Roh Kudus bekerja, pakai hamba-Mu, kuasa hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom semuanya. Selamat tahun baru saudaraku semuanya. Saya percaya dikasihi Tuhan ya, kalau kita bisa memasuki tahun yang baru dengan sukacita. Jangan lihat kekurangan saudaraku, tapi lihat kebaikan Tuhan. Saya percaya itulah awal saudaraku ya. Kalau kita udah melihat kebaikan Tuhan, saya percaya saudaraku ke depannya juga akan kebaikan-kebaikan itu yang akan kita lihat. Tapi kalau saudaraku mau masuk, baru mulai saja saudaraku udah putus asa, baru mulai saudaraku sudah mungkin udah nggak ada harapan, tentu nggak lebih baik kalau sudah mengawali dengan kelemahan ya. Kita mengawali dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Jadi saudaraku, kita semuanya hari ini yang saya mau sampaikan tentang apa? Keyakinan orang benar. Nah, ini saudaraku ya, ada nggak ya kita semua memiliki keyakinan? Tetapi ingat di sini keyakinan orang benar, bukan keyakinan yang asal-asalan ya. Jadi kalau kita orang benar, ya, kita hidup benar dan kita punya keyakinan. Saya percaya saudaraku, seperti apapun kita, ya keadaannya pasti akan bisa bertahan. Karena apa? Karena udah ada kebenarannya, juga ada keyakinannya. Kita lihat saudaraku ya, kalau saya diingatkan hari ini saudaraku ya, di
Injil Yohanes 2, saudaraku ya. Injil Yohanes 2, dari di sini perkawinan di Kana ya. Saudaraku, kita lihat, saudaraku, di sini apa yang terjadi, kita lihat ya apa yang Tuhan buat juga ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, inilah saudaraku ya hari ini yang kita perlu tahu, saudaraku ya. Nah, dari mana kita punya keyakinan dan bagaimana caranya orang benar juga punya iman, saudaraku ya. Karena memang semua itu bisa terjadi ketika kita memang tidak sendiri, saudaraku, pasti. Yang pasti bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat kejadian-kejadian kita, mungkin hari ini mungkin bicara kehabisan, kekurangan, atau kelemahan. Ini semua punya. Dan ini bisa dibilang hari ini mungkin, oh di rumah saya begini, begini, begini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada, itu maksud saya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, semuanya habis. Tetapi tahun baru, nggak bisa lihat apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa. Semuanya habis. Tidak ada pekerjaan, mungkin juga tidak ada pemasukan, nggak ada apapun itu. Tapi saudaraku, bagaimana iman kita kepada Yesus? Bagaimana orang benar hidup di hadapan Tuhan juga? Dan seperti apa keberadaannya ketika ada bersama dengan Tuhan? Biasanya memang saudaraku untuk bisa melangkah dengan iman, untuk bisa bertahan itu sebenarnya saudaraku, ketika ada kelemahan-kelemahan. Makanya kalau ada ayat yang lain mengatakan ya justru di dalam kelemahanku lah ya kekuatan Tuhan itu nyata. Jadi kapan kuasa Tuhan dinyatakan? Kapan kita bisa melihat bahwa itu hanya tangan Tuhan? Karena kalau masih ada sedikit kekuatan biasanya tidak seperti itu. Biasanya belum terlalu mengakui. Makanya saudaraku, kenapa sih diizinkan Tuhan? Dengan keyakinan iman kita seharusnya ya, iman kepada Yesus saudaraku ya, kita seharusnya bisa melihat yang kita nggak lihat, merasakan apa yang kita nggak rasakan, gimana caranya? Ya karena memang kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Jadi ada perbedaan ya saudaraku ya, sebelum dan sesudah ada Tuhan Yesus. Makanya di sini kita lihat saudara dari Habakuk 2 juga, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Saudaraku, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi ternyata kita ini diizinkan Tuhan. Semuanya kita lalui, bahkan mungkin juga keadaan-keadaan yang gak baik yang kita lihat saudaraku ya, yang kita rasakan ya. Dan kita nggak tahu apa jalan keluarnya, nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan di sini ternyata kalau kita lihat ayat ini saudaraku ya, ya saya mau hubungkan dengan Habakuk 2. Kenapa? Karena di sini benar-benar bagaimana orang percaya itu akan hidup. Ya orang benar maksud saya. Karena kalau mau hidup benar memang di dunia ini agak sulit. Sulitnya kenapa? Kan nggak bisa bohong, nggak bisa nggak bisa menipu, nggak bisa korupsi. Jadi hidupnya harus lurus, hidupnya harus baik. Tentu sulit. Kenapa? Karena memang mau hidup benar. Jadi kalau mau hidup benar di dunia pasti susah. Jadi kalau saudaraku mau hidup benar ya sekarang udah nggak benar pun juga masih susah. Ya apalagi mau hidup benar saudaraku ya. Kalau nggak benar nih sama-sama orang nggak benar aja masih susah. Ya apalagi mau hidup benar. Mau hidup benar tambah susah. Kenapa? Temennya kadang-kadang nggak ada. Ya kan? Sekutunya nggak ada. Ya, yang bela juga nggak ada. Sehingga susahnya di sini memang benar-benar ya sampai nggak ada penolong. Bisa seperti itu saudaraku. Dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya di sinilah saudaraku sebenarnya bisa hidup. Nah, kalau saudaraku hari ini mungkin bicara, oh saya udah benar Bu, saya udah tinggalin ini, tinggalin itu, semua saya tinggalin. Dan saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang dilihat kenapa seperti ini? Ya saudaraku jangan kaget kalau keadaanmu tuh mungkin nggak ada apa-apa. Seperti tadi saya sudah bacakan yang di perkawinan di Kana saudaraku ya. Kehabisan anggur. Saudaraku mungkin kalau kehabisan minum di rumah,
nggak terlalu malu. Gimana kalau di pesta itu kehabisan? Ya tentu akan malu sekali. Kenapa? Karena memang ya kalau udah kehabisan bagaimana saudaraku, sementara itu suasana lagi pesta. Nah sekarang begini saudaraku ya. Ya ini kita baru mengawali. Ini minggu yang pertama ya. Minggu juga yang baru. Tetapi dengan ayat ini saya sendiri dikuatkan saudaraku ya. Artinya kita akan bisa menerima mukjizat sebagai orang percaya. Ya. Kenapa saya sudah bilang mukjizat? Karena habis. Karena keadaan kurang baik. Dan gimana orang percaya bisa bertahan? Karena ada mukjizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Jadi sini yang akan saya bacakan dari Habakuk 2. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi orang yang membusungkan dada nggak lurus hatinya kenapa? Ya itu dia saudaraku, kalau hidup di dunia ini ya dengan kesombongan, dengan semua kekuatan sendiri, membusungkan dada artinya kan apa? Oh saya bisa ya gitu kan. Nah kalau sama Tuhan beda saudaraku, yang nggak lurus. Kalau yang seperti itu nggak lurus. Nah kalau sama Tuhan beda, orang benar nggak bisa begitu. Ya nggak bisa membusungkan dada, maksudnya apa ya? Mengatakan bahwa mungkin oh saya bisa, oh mungkin saya ini itu. Saudaraku kesannya ya seperti itu, keberhasilan itu. Padahal di sini bisa saja setiap kita itu mengalami suasana suatu keadaan yang seperti ini, saudaraku ya. Mungkin yang sulit sekali. Sehingga ya saya percaya kalau saudaraku ya, kalau segala sesuatu itu saudaraku memang enggak lama, maksud saya begitu. Karena di sini saya juga akan bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab, aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu. Maaf saudaraku. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku inilah saudaraku. Jadi kalau keadaan-keadaan seperti itu benar-benar mau terjadi, enggak bisa ditunda, bisa dibilang. Makanya kalau dilihat ya ayat 5-nya dibilang orang sombong dan kianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa kumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudaraku ini kita lihat ya, saudaraku kita perhatikan ya. Jadi ya semuanya itu nggak bisa dengan kekuatan kita. Itu maksud saya saudaraku ya. Jadi orang benar itu bisa hidup dari mana? Dan kita bisa lihat saudaraku ya. Ternyata kalau kita ada kebenarannya, ada imannya. Jadi keyakinan orang benar. Di sini saya mau katakan saudaraku, kalau keyakinan orang benar itu berdasarkan ya saudaraku ada kebenarannya. Ya ada keyakinannya. Jadi kita menerima mukjizat, menerima kuasa, menerima pertolongan, jawaban. Saudaraku ya, kalau jawabannya itu nggak ditunda, kalau Tuhan tuh nggak berlambat-lambat, ya semua itu akan terjadi. Dan bedanya orang percaya, ya itulah yang ditolong Tuhan. Tetapi orang sombong, saudaraku, nggak ditolong Tuhan. Kenapa? Karena merasa bisa. Nah kalau bisa siapa yang, ya menurut saya secara rohaninya, saudaraku ya itu nggak bisa sebenarnya. Walaupun secara dunia, oh saya bisa semuanya. Saya tahu semuanya. Tapi ada manusia, ada saatnya maksud saya saudaraku yang benar-benar nggak bisa apa-apa. Dan bisa dibilang nggak lihat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah katakan ada orang yang mungkin, oh saya bisa bu, saya punya ini, punya itu. Mungkin punya. Tetapi kekuatan nggak punya. Ya. Atau bahkan mungkin punya yang satu, tapi yang satu juga nggak punya. Jadi maksud saya apa? Manusia ini selalu akan kekurangan penolong. Akan membutuhkan selalu akan Tuhan. Jadi sebenarnya yang paling penting apa? Kalau kita udah hidup benar, kita punya keyakinan. Itu yang modal paling utama. Saudaraku hari ini jangan, saudaraku melihat yang hari ini terjadi seperti apa. Keadaan saudaraku seperti apa. Yang kita harus miliki ini. Ada nggak kebenaran dan ada nggak iman?
Untuk kita menghadapi sepanjang tahun ini, apa yang harus kita andalkan, saudaraku? Ya, apa yang harus kita harapkan, apa yang harus kita andalkan? Kalau kita hanya melihat keadaan, waduh hari ini, jangankan untuk tahun depan, sepanjang tahun, Bu, sebulan aja belum tahu. Ya kan? Minggu ini aja saya belum tahu, Bu. Ya. Belum lagi uang ini, uang itu, bayar ini, bayar itu. Itu belum tahu. Jadi saudaraku, hari ini, inilah dasar kita. Dasar kita untuk bisa mendapatkan pertolongan, jawaban, mukjizat dari Tuhan ketika kita benar. Karena banyak orang yang bicara benar. Tetapi pada kenyataan kehidupannya banyak yang tidak benar. Penuh dengan khawatir, penuh dengan ketakutan, penuh dengan bohong, penuh dengan segala macam keadaan-keadaan yang gak benar. Jadi perlu saudaraku, iman juga didasari itu kebenaran. Ya. Keyakinan maksud saya ya, iman keyakinan itu harus benar. Kalau saudaraku nggak benar, ya sama aja saudaraku walaupun berdoa, nggak ada jawabannya. Karena apa? Karena memang ada keyakinannya nggak ada benarnya. Nah orang benar di sini ya hidup karena percaya. Kalau percaya, ya kan dibilang kan kalau percaya berarti melakukan perintah-perintah. Ya firman Tuhan yang lain, ya kan? Di surat Yohanes juga seperti itu. Jadi siapa yang percaya juga melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau saudaraku melakukan perintahnya juga enggak. Ya, percayanya juga setengah-setengah. Tentu itulah yang hidupnya juga setengah-setengah. Bisa dibilang setengah hidup, setengah mati. Nah kalau kita mau yang sungguh-sungguh percaya itu, saudara, ya kita lihatnya dari mana? Ya kita harus belajar. Belajar punya cara hidup. Bagaimana kita bisa hidup hanya percaya kepada Tuhan. Tentu yang kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau udah karena percaya, kalau udah karena keyakinan, tetapi hidupnya juga nggak benar, hidupnya juga nggak baik, gimana saudaraku mau mendapatkan? Masalahnya di sini, saudaraku kadang-kadang cuma mau dapat aja. Ya, cuma mau mendapatkan aja, tetapi nggak perlu ada dasar-dasar yang benar. Padahal harusnya di sini kalau saudaraku ya lihat, harusnya kita harus ada punya dasar yang benar. Sehingga kita waktu berharap benar-benar bisa ditungguin. Ya, bisa diharapkan. Tapi kalau saudaraku hanya berharap, ya berdoa sih. Berdoa tapi kok nggak dapat juga ya. Udah berdoa lagi kok nggak dapat juga ya. Dasarnya nggak benar saudaraku ya. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau yang, ya saya ulang lagi saudaraku ya. Kalau kita hanya percaya sama Tuhan. Kita hanya beriman kepada Tuhan. Harusnya hidupnya benar, saudaraku. Tapi kalau saudaraku hanya percaya, hanya beriman, hidupnya nggak benar. Tentu dasar untuk diberkati juga nggak ada. Makanya kalau saudaraku hari ini, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan keyakinan orang benar, itulah yang bisa diharapkan. Ya, ada keyakinan, ada kebenarannya. Jadi sebenarnya percaya aja bisa hidup. Gimana kalau punya keyakinan, gimana kalau punya kebenaran? Karena dasar kebenaran itu sudah diberkati. Ya, orang yang punya keyakinan pasti berhasil. Kenapa? Karena dia udah yakin. Jadi apa yang harus kita pakai sekarang? Ya, yakin nggak kamu berhasil? Yakin nggak ada pertolongan Tuhan? Yakin nggak ada mukjizat Tuhan? Yakin nggak? Nah, akan ada jalan-jalan keluar. Nah kalau saudaraku udah nggak yakin, ya gimana? Ya kan? Udah nggak benar juga nggak yakin. Jadi kita memang harus yang dibilang optimis itu ya keyakinan saudaraku ya. Meyakini bahwa nanti dengan Tuhan, adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan ini. Bahwa apapun yang terjadi walaupun hari ini saya nggak lihat apa-apa. Hari ini semuanya nggak ada. Hari ini serba sulit. Tetapi saudaraku masih punya keyakinan bahwa ada Tuhan itu. Itulah yang melakukannya. Dengan adanya Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, itulah yang akan menjawabnya. Dan itu akan menunjukkan nanti kehidupan yang lain daripada yang lain. Itulah yang namanya mukjizat. Tetapi kalau saudaraku masih berpikir ya gimana ya. Terus saudaraku sibuk dengan pikiran, sibuk dengan stres. Saudaraku sementara udah gak bisa. Tetapi saudaraku mikir. Orang yang udah gak bisa apa-apa harus bekerja, bukan mikir. Ya, harus bekerja. Jadi lebih baik bekerja daripada mikir. Ya. Karena mikir itu nggak akan menghasilkan apa-apa kalau nggak ditindaklanjuti.
Ya, nggak dipraktekin, saudaraku, nggak akan terjadi apa-apa. Saudaraku kalau mikir mungkin, oh ya saya mikir tuh hanya bikin konsep, saudaraku. Mikir tuh hanya bikin rencana, oh ya saya mau bikin ini. Lah dipikirkan lalu dikerjakan. Tapi kalau saudaraku mikir terus tiap hari, nggak terjadi apa-apa. Semua dipikirin ya. Jadi itulah saudaraku ya, kita harus belajar menjadi orang beriman tuh berkeyakinan, saudaraku ya. Jadi kalau ada orang beriman, tapi ya saya percaya. Sebenarnya yakin gak sih? Belum tentu. Ada orang percaya karena memang mengatakan ya percaya. Tetapi yakin di dalamnya bimbang. Dalamnya bimbang, itu namanya gak yakin. Jadi orang yang beriman itu harus yakin, saudaraku ya. Harus yakin. Sudah percaya, iya kan? Terus yes, percaya, pasti. Yakin itu memastikan, saudaraku ya. Memastikan bahwa akan berhasil, memastikan bahwa akan ada jalan keluar, bahwa akan dijawab. Dan itulah kita, saudaraku ya. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu harus punya iman yang seperti itu. Jadi kenapa, saudaraku, saya hubungkan dengan di sini, saudaraku, karena inilah hidup yang sebenarnya, saudaraku. Karena di sini kita lihat bagaimana akhirnya mukjizat ini bisa terjadi di Kana. Karena apa, saudaraku ya? Karena inilah yang kita harus tahu hasil daripada keyakinan. Keyakinan itu bisa dibilang pede banget. Orang yang punya keyakinan, punya iman tuh, aduh, dia percaya dirinya gede. Kenapa? Ya, memang belum berhasil seolah-olah udah berhasil. Belum menang seolah-olah udah menang. Jadi itu yang orang punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan itu sebenarnya udah menang sebelum melangkah. Jadi gimana? Ya itulah yang terjadi. Makanya kalau saudaraku hari ini baru mau melangkah, Bu. Tahun baru mau maju, baru mau kita injek, bisa dibilang. Kita baru nginjek ya. Tapi punya keyakinan bahwa aku bersama Yesus pasti bisa. Aku bersama Yesus aku yakin. Ya, bukan bersama Yesus aku mikirin. Bersama Yesus yang mikir siang malam mikir terus. Nggak ada, saudaraku, ayatnya. Tapi bersama Yesus justru harus bergerak, harus bertindak. Jadi kalau saudaraku punya Tuhan Yesus juga, punya iman juga, punya doa juga, percaya juga, tapi tindakannya cuma mikir. Saudaraku, itu sampai kapanpun nggak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena memang pikiran kita nggak buat apa-apa, saudaraku. Yang mengerjakan itu ya tangan kita, tindakan kita. Makanya kalau saudaraku ya ini yang kita buat, ya bisa dibilang kalau pikiran itu hanya merancangkan saja, berencana saja. Jadi kalau saudaraku mau berhasil, tetap kita harus membuat segala sesuatu. Ya, ada orang berhasil karena hal yang kecil. Ya, orang berhasil karena dia melakukan sesuatu yang kecil, bukan karena melakukan yang besar, saudaraku. Yang kecil. Ada orang mungkin jualan kecil-kecilan, ya kan? Tadinya mungkin dia cuman persekutuan doa lalu jadi gereja. Tadinya mungkin cuman ya yang dikerjakan serba-serba sedikit. Tapi kalau ditekunin dan ditekunin dengan benar, saudaraku, itu juga akan menunjukkan sesuatu yang besar. Jadi kalau saudaraku sudah nggak mau melakukan apa-apa, terus nggak ada tindakan apa-apa, ya maksud saya melakukan sama tindakan sama aja. Saudaraku udah nggak ada apa-apa, tapi nggak mau melakukan apa-apa. Hanya dipikirkan saja. Saudaraku, sampai kapanpun. Apalagi utang cuma dipikirin. Bisa dibayar nggak? Nggak bisa, saudaraku. Kita harus bekerjanya gimana? Ya, banyak, saudaraku ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, oh ya kerja dunia, kerja secara sekuler, belum tentu juga bisa dapat uang. Oh, bekerja mungkin biar dapat uang, belum tentu dapat uang. Tindakannya di sini apa? Ya kita yang harus tahu, saudaraku ya. Kalau hidup yang sudah mengenal Tuhan harusnya sudah tahu hidup yang diberkati. Hidup yang sudah bersama Tuhan Yesus harusnya sudah tahu hidup yang berhasil. Hidup yang berkemenangan itu seperti apa. Saudaraku, banyak ayat yang lain yang mengatakan keyakinan iman juga ada. Saudaraku ya, keyakinan orang percaya juga ada. Jadi saudaraku ya, kalau dibilang bagaimana orang percaya bisa hidup. Saudaraku, di sini kita yang harus benar-benar ya, keyakinan orang benar. Jadi kalau saudaraku ada dasar benar, terus saudaraku punya keyakinan, berhasil, punya keyakinan dengan saudaraku berusaha, dengan saudaraku bertindak. Kita lihat ya, apa yang kita bisa lihat di sini. Kekurangan anggur. Ini udah bicara, udah nggak ada. Jadi mungkin inilah yang terjadi dalam kehidupan saudaraku hari ini juga. Ya, hari ini saya baru masuk tahun baru, Bu, sudah nggak ada apa-apa. Ya kan? Dan saudaraku,
Hari ini juga hari pertama kita terima perjamuan. Ya, gimana dengan iman saudaraku kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib? Ya, ada roti dan anggur. Berarti kan kita sudah tahu bahwa itu pengorbanan Tuhan Yesus. Dan pengorbanan Tuhan Yesus itu menebus. Ya, itu menebus, itu membayar hidup kita. Dan semuanya untuk menerima hidup yang kekal. Jadi kalau saudaraku, hari ini baru melangkah dengan iman dan dengan darah Yesus. Dan dengan tubuh Yesus. Artinya benar-benar kita bersama dengan Tuhan Yesus walaupun secara fisik kita nggak lihat tubuh Yesus. Tetapi saudaraku ya, inilah kita kerjakan ini. Jadi perjamuan inilah satu persekutuan dengan tubuh Yesus. Artinya sama aja Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Tuhan Yesus waktu itu hadir di perkawinan di Kana. Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita hari ini karena kita menerima perjamuan kudus. Jadi saudaraku percaya enggak kalau hari ini saudaraku ada tindakan saya mau melakukan ini Tuhan Yesus berkati. Saya mau buat ini Tuhan Yesus berkati walaupun kadang mungkin masih salah-salah. Kadang mungkin belum tahu ya hasilnya. Tetapi kita mau bertindak. Saya percaya saudaraku ya kalau saudaraku lihat hari ini sudah habis semua. Hari ini enggak ada apa-apa. Dan saudaraku menerima tubuh dari Yesus Kristus berarti kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya saudaraku ya? Di sini dikatakan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Begitu juga mungkin hari ini saudaraku ya, bukan waktunya saudaraku untuk menerima mukjizat Tuhan, bukan waktunya untuk terima pertolongan Tuhan. Tetapi mungkin di bulan Agustus atau bulan November atau di bulan Mei atau Maret atau bulan-bulan yang akan datang itulah yang kita harapkan dan disitulah Tuhan akan mengerjakannya. Kita kan nggak tahu saudaraku ya. Tetapi dengan kita melakukan ini kita berharap, kita berkeyakinan ya. Dengan dasar yang benar bahwa kita hidup benar, hidup kudus ya, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita. Dan kita percaya meyakini bahwa tahun ini masih ada mukjizat, masih ada perubahan, masih ada pertolongan, masih ada jawaban. Jadi kalau saudaraku kan nggak tahu mau sakit atau sehat, mau membutuhkan pertolongan apa kan nggak tahu. Tetapi saudaraku, Yesus hadir. Kita mengundang Tuhan Yesus. Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan kita percaya ketika kita mengalami ini, barangkali sepanjang tahun ini ada yang kita butuhkan. Ya, sepanjang tahun ini ada yang kita perlukan yang benar-benar darurat. Dengan iman hari ini saudaraku, harus mengimani bahwa nanti waktu saya susah, waktu saya butuh, Tuhan tolong saya. Tuhan jawab doa saya. Dengan iman ini saudaraku ya. Jadi bagaimana kita bisa melangkah kalau saudaraku nggak punya kekuatan. Mari kita melangkah, mari kita terus jalani sepanjang tahun ini. Dengan kita sudah bersatu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, dan dengan keyakinan yang teguh. Dengan hidup yang benar. Dan tindakan yang benar. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Tahun ini aku menerima pertolongan. Amin. Harus begitu saudaraku. Tahun ini aku terima pertolongan Tuhan. Waktu aku susah. Waktu aku kekurangan. Waktu aku membutuhkan segala sesuatu. Dengan Yesus diawali. Dan sepanjang tahun tetap bersama Yesus. Sampai tutup tahun lagi. Tetap bersama Yesus. Dan Tuhan kita bisa lihat, kita bisa buktikan. Ada nggak Tuhan buat orang percaya? Haleluya. Saya percaya itu. Saya percaya itu, saudaraku, saya percaya itu. Karena nggak ada Yesus kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya mau katakan kalau saudaraku hari ini berkomitmen sungguh-sungguh. Aku mau berkeyakinan benar-benar aku mau hidup benar saja. Aku yakin hari ini aku menerima tubuh dan darah Yesus. Artinya aku sudah berjalan dengan Tuhan dan tahun ini aku menerima pertolongan. Tahun ini aku terima mukjizat. Tahun ini aku terima jawaban. Tahun ini aku mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau saudaraku jawabnya lalu dari tahun ke tahun begitu aja. Maaf saudaraku ya, sudah patah. Ya, sudah patah sebelumnya. Tapi kalau saudaraku nggak berhenti berharap, nggak berhenti berkeyakinan, nggak berhenti juga berjuang,
Walaupun sudah 20 tahun belum berhasil, walaupun sudah 10 tahun belum berhasil, walaupun sudah banyak yang dialami belum lihat apa-apa, saudaraku percaya. Masih ada percaya maksud saya. Masih ada percaya bahwa baiklah kemarin belum juga. Tapi aku masih mau percaya tahun ini iya. Haleluya. Itulah suku yang harus kita kerjakan. Jadi jangan saudaraku melihat ke belakang. Udah tiap tahun saya begitu. Dari tahun ke tahun saya berharap, dari tahun ke tahun saya sudah percaya, dari tahun ke tahun saya sudah berdoa. Tapi sampai hari ini nggak ada jawaban. Maaf saudaraku ya, mungkin itulah doa orang kesal sehingga nggak ada jawaban. Doa orang putus asa sehingga walaupun bertahun-tahun doa nggak ada jawaban. Tetapi yang saya yakinin saudaraku ya, pasti ada jawaban. Mau sampai kapanpun itu doa. Kalau saudaraku benar-benar berdoa. Mungkin menunggu jawaban bisa emosi. Menunggu jawaban mungkin juga bisa marah. Tetapi ketika saudaraku tetap mau berdoa, tetap mau berharap, tetap mau berkeyakinan kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku ya. Ketika waktunya tiba, saya percaya ada jawaban. Untuk itu saudaraku kalau lihat ke belakang belum berhasil. Dan saudaraku gak mau berusaha. Ya siapa yang mau menolong kita? Kalau saudaraku udah lihat semuanya, wah kemarin belum. Justru kalau kemarin belum, mari saudaraku kita imanin tahun ini. Ya. Amin ya. Kemarin belum, kita imanin tahun ini. Terus gimana tahun depan? Kita imanin lagi. Haleluya. Itulah saudaraku yang harus kita kerjakan. Supaya kita selalu punya semangat hidup. Supaya kita selalu punya kekuatan untuk terus berharap, untuk terus percaya. Karena Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi saudaraku lihat di sini ya, karena dikatakan memang ini belum waktunya. Jadi apa yang harus diperbuat kalau belum waktunya? Tuhan akan melaksanakan waktu-waktunya yang tepat. Jadi siapa yang akan menerima? Tentu ya di waktu yang ditentukan Tuhan. Dan kita bisa lihat di sini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Hari ini kita buat perjamuan, saudaraku. Itu nomor satu. Ya kan? Hari ini kita ibadah, saudaraku. Hari ini kita berdoa. Ya, hari ini kita beriman, hari ini kita yakin. Itu yang kita kerjakan awal. Kita perjamuan, ya kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita menghadirkan Tuhan lewat perjamuan. Lalu kita tetap percaya dan itulah yang kita kerjakan dan disitulah kita bisa berharap. Inilah tandanya kita percaya. Inilah tandanya kita berharap. Kenapa? Karena kita ibadah, kita dengerin firman, kita terima perjamuan. Jadi punya keyakinan. Kalau yang kemarin belum berhasil, tahun ini aku tetap berharap percaya. Tahun ini berharap percaya. Apalagi saudaraku mungkin banyak yang menantikan apapun itu, banyak lah. Mungkin mulai dari keturunan, jodoh, atau mungkin keberhasilan yang lain. Dan saudaraku tetap menunggu dan menunggu karena percaya. Kalau saudaraku tulus nih, gak usah bersungut-sungut. Saudaraku jangan marah. Jadi marahnya gini, dari kemarin belum. Sekarang ini yang harus kita tahu. Tetaplah yakin. Aku percaya. Aku percaya. Terus aku percaya. Terus kalau saudaraku jawab, sampai kapan? Sampai dapat. Kadang-kadang saudaraku percaya sampai kapan? Ya sampai dapat. Masa percaya belum dapat? Ya saudaraku, kalau percaya sampai dapat. Jadi jangan belum dapat udah deh, nggak usah deh, males. Ya, itu nggak benar saudaraku ya. Kalau saudaraku mau yang benar, hari ini aku percaya. Walaupun sudah 10 tahun aku berdoa, walaupun aku sudah 20 tahun berdoa, aku percaya. Masih ada waktu, masih ada mukjizat. Ya, masih ada pertolongan. Jadi siapa yang hari ini masih berharap, saya percaya masih ada waktunya, masih ada pertolongannya. Dan akan terjadi digenapi ketika kita tetap berharap, berkeyakinan bahwa Tuhan pasti melaksanakannya tepat pada waktunya. Jadi hari ini saudaraku ya, kita tekan kembali iman kita untuk tetap percaya. Kita tekan kembali saudaraku untuk tetap setia. Supaya saudaraku benar-benar hari ini, tahun ini Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Kita tetapkan dari awal sepanjang tahun ini. Tuhan tolong supaya nggak putus asa. Tuhan tolong supaya nggak sungut-sungut. Tuhan tolong supaya aku tetap bertahan. Itulah saudaraku ya. Dan akhirnya apa yang harus dilakukan saudaraku ya? Kembali lagi dasar awal saudaraku ya. Kita terus melakukan
firman Tuhan. Kita terus melakukan perintah Tuhan. Jadi apa Bu yang harus saya kerjakan? Nomor satu, hari ini kita bersama-sama ibadah dan tetaplah ibadah. Ya saudaraku. Dan kedua saudaraku ya, kita tetap menerima firman Tuhan. Dan teruslah terima firman Tuhan. Lagi juga saudaraku, kita terima perjamuan. Dan teruslah beriman bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita. Nah itulah saudaraku ya, keyakinan orang percaya itu dasarnya ada kebenarannya. Mau ibadah terus, mau doa terus ya, mau dengar firman Tuhan terus, juga mau terima perjamuan terus. Lalu apalagi saudaraku ya, mau terus di sini menunggu kapan waktunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan janji. Tuhan kita tuh punya janji saudaraku ya. Jadi ketika kita, itulah dasar yang benar, maksud saya udah ada dasar kebenarannya, hidupnya mau benar di hadapan Tuhan, hidupnya mau baik di hadapan Tuhan, sehingga percayanya karena memang hanya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi dari sini saudaraku kita bisa lihat perintah Tuhan itulah yang tetap kita kerjakan. Perintah Tuhan itu yang harus kita terus kerjakan. Walaupun ini belum terjadi. Kalau dibilang ya belum waktunya, tapi terus bikin tempayan-tempayan itu. Apa yang disuruh? Kerjain aja. Jadi saudaraku belum waktunya. Belum dijawab nih doa kita. Tetapi disuruh terus. Saudaraku ada nggak rasa disuruh? Tapi saudaraku kan marah kan? Suruh mengampuni, mengampuni terus. Suruh baca Alkitab, udah baca terus. Suruh doa, udah doa terus. Ya kan? Suruh ibadah, dengar firman, udah. Saudaraku terus. Jangan sudah. Padahal di sini apa yang disuruh, buatlah itu. Jadi apa aja sepanjang tahun ini yang Tuhan suruh, saudaraku kerjain aja. Ya. Hari-hari suruh begini, kerjain aja, percaya aja. Kerjain aja terus, kerjain terus. Itulah dasarnya kita untuk menerima. Sudah apa? Sudah ngerjain terus. Di mana-mana kalau udah kerja pasti dapat upah. Jadi saudaraku, itu apa yang disuruh buat. Berarti itulah bekerja. Nah saudaraku, kadang-kadang disuruh apa? Yang terjadi? Enggak dikerjakan. Disuruh nggak dikerjakan, terus disuruh nggak dikerjakan. Akhirnya dapat upah apa enggak? Tentu enggak. Saudaraku, saya kalau nggak bekerja, saya nggak akan dapat apa-apa juga. Ya, pelayanan bukan berarti nunggu, saudaraku ya. Enggak dapat apa-apa juga kalau saudaraku diam. Memang harus dikerjakan. Makanya kalau saudaraku di sini, apa yang mau kita perbuat, suruh berbuat, ya perbuatlah. Jadi jangan saudaraku bantah terus, bantah. Ya, semuanya disuruh udah. Ya, udah dilakukan, udah doa, udah dari kemarin doanya. Ya. Suruh baca, tiap hari saya udah baca. Jadi semuanya itu walaupun dikerjain tapi semua ngelawan. Harusnya iya, terus dengar, nunduk. Bisa dibilang begitu. Baru saudaraku kita lihat di situ, kenapa? Karena itu dasar untuk menerima. Jadi sama aja saudaraku, itu mempersiapkan yang akhirnya Tuhan akan wujudkan segala sesuatu ketika kita mau menerima dan kita mau mengerjakannya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini saudaraku akhirnya benar. Tuhan Yesus menyuruh sesuatu untuk memenuhi ini. Jadi maksud saya gini, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mengisi tempayan. Kenapa? Ternyata apa yang dilihat kosong. Nah hari ini mungkin. Nah saudaraku, ini bersama dengan Tuhan nih. Saat sekarang beribadah dengan Tuhan ya. Kira-kira Tuhan Yesus lihat apa enggak? Dilihat, siapa tahu nih. Ya, Tuhan Yesus sudah masuk ke kamar saudaraku. Sudah masuk ke dompet saudaraku. Udah dilihat, oh dompetnya kosong. Ya kan? Orangnya terbaring sakit. Ya kan? Wah ini berantakan. Banyaklah masalah di rumah itu. Ya, dan semuanya serba nggak ada. Saudaraku, kalau disuruh melakukan sesuatu, kira-kira ada nggak saudaraku tindakan? Kalau Tuhan bekerja, ya ini kosong, terus ini juga berantem, terus dengan begitu sulit, maafin dia. Mungkin Tuhan bicara halus, ada gerakan, maafin dia. Terus saudaraku, nah lagi. Tolong dia. Semuanya Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tuh nggak selalu ngomongnya pakai speaker, saudaraku. Bisa gerakan-gerakan yang lembut ya.
Tekanan-tekanan yang lembut. Kamu ampuni dia, kamu tolong dia. Itulah saudaraku yang kita harus tahu. Itulah kita yang harus kerjakan sampai akhirnya membuat kuasa Tuhan itu nyata. Karena apa saudaraku ya? Kita bukan hanya mempersiapkan tempayan. Kalau tadi udah melakukan saudaraku, kerjakan lebih lanjut lagi, isi. Kalau sudah tahu kosong, isi. Isinya pakai apa? Jangan diisi daun kalau dompet, saudaraku ya. Tetap aja percaya Tuhan yang melakukan itu. Hanya kita sendiri bagaimana caranya. Sebagai apa kita dan apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita sebagai hamba, ya nurutlah sama tuannya. Ya, kalau sebagai karyawan, nurutlah sama bosnya. Kalau sebagai anak, nurutlah sama orang tuanya. Itu juga sudah mempersiapkan berkat untuk hidupmu. Dan cara Tuhan pakai siapa? Kalau orang tua, anak, orang tuanya yang dipakai. Kalau karyawan, bosnya yang dipakai. Kalau hamba, tuannya yang dipakai. Nah kalau kita nurut, saya percaya dialah yang melihat kehidupan kita, yang melihat keadaan kita. Dan itu jalan berkat. Iya enggak? Saya aminkan itu. Ya, orang yang di atas kita itulah jalan berkat untuk kita. Makanya kenapa kita harus tunduk? Supaya berkatnya ada untuk kita. Ya, supaya pertolongan Tuhan juga ada. Nah, kalau hamba sama ya, saudaraku sama Tuhan di sini ya bisa saja hamba Tuhan kah siapapun itu nggak nurut sama Tuhan juga nggak bisa. Makanya saudaraku di sini mau jadi hamba Tuhan, mau jadi karyawan biasa, ya mau jadi anak dengan orang tua. Saudaraku ini semuanya ada jalannya. Bagaimana caranya Tuhan mau memberkati kita? Kalau jalannya nggak ada. Makanya hubungan ini harus baik. Harus baik. Harus baik satu dengan yang lain. Ya, harus benar satu dengan yang lain. Kenapa? Inilah jalan berkatnya sudah ada. Makanya kalau saudaraku ya, kenapa saya masuk ke sini? Saya jadi diingatkan saudaraku ya. Karena inilah jalan-jalannya untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau saudaraku tetap semuanya semua bantah. Dari dulu cuman membantah, disuruh bersungut-sungut ya, bekerja apapun sungut-sungut, nggak suka kita, ya kecapean, kelelahan, ya bahkan segala macam cara saudaraku nggak ada orang kerja itu nggak capek, nggak ada orang yang nggak ya saudaraku ya untuk menerima duit itu nggak capek, untuk menerima sesuatu tuh nggak ada yang nggak capek, semuanya harus capek. Bahkan bisa nggak tidur, ya nggak tidur. Tapi kalau saudaraku masih bisa tidur, saudaraku artinya nggak capek. Kenapa? Karena masih bangun pagi. Ya ada saatnya kurang tidur, ada saatnya kurang makan, itu pun masih harus kerja. Nah kalau saudaraku mungkin cukup tidur, cukup makan, artinya secapek apapun itu tidak terlalu capek. Kenapa? Karena masih ada waktu istirahat. Nah itu pun kalau saudaraku masih sungut-sungut, gimana mau diberkati? Ya kan istirahat kita kapan? Waktu tidur. Istirahat kita kapan? Ya, waktu duduk kita istirahat. Untuk itu kalau kita masih harus melakukan segala sesuatu, lakukanlah. Dengan sukacita. Seperti ini, isi tempayan. Ini kan pekerjaan. Lakukan. Karena dari situ mukjizat itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Lakukan. Disitulah kita bisa lihat. Makanya kalau sudah kulihat, ya di sini akhirnya benar-benar begitu dikerjakan, terjadi itu kenapa? Nah kalau saudaraku sampai hari ini, ya hanya ada sungut-sungut, ya marah terus karena nggak dapat, nggak dijawab doanya. Padahal saudara apa yang disuruh lakukan nggak dilakukan. Suruh isi nggak isi. Ya bahkan apa yang dilakukannya dengan sungut-sungut, dengan marah. Tentu saudaraku itulah yang membuat doa tidak dijawab. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Ya tapi melakukan perintah yang lain. Makanya nggak dapat jawaban yang dari Tuhan. Untuk itu hari ini saudaraku, semuanya harus dirubah. Kalau ikut Tuhan, ya harus punya keyakinan. Dan harus hidup benar. Kalau aku sudah ikut Tuhan, kalau aku sudah percaya Tuhan, kalau aku sudah hidup benar, dan kalau aku sudah mengikuti, aku yakin pasti Tuhan jawab. Itulah yang harus kita kerjakan. Tapi kalau saudaraku, wah, semua serba kecapean, keberatan, kesulitan, ya. Kenapa? Malas. Nggak bisa, saudaraku ya. Nggak bisa. Malas itu nggak mendatangkan apa-apa. Ya.
Karena malas itu mendatangkan kemiskinan di Amsal. Jadi kalau saudaraku malas, kemiskinan itu yang akan terjadi. Ya, pasti juga kesusahan yang lain bisa aja terjadi. Nah itu, makanya kalau kita disuruh di sini, apa yang dikatakan, kerjakan saja. Apa yang harus kita kerjakan, kerjakan saja. Karena itulah jalan berkat. Itulah saudaraku ya. Jadi ini tunduk. Maria aja tunduk sama Yesus. Ya, murid-murid juga suruh tunduk. Dan begitu dikerjakan apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudaraku perhatikan di sini ya saudaraku ya. Benar terbukti ketika kita melakukan. Ya, jadi ini ada ketundukan saudaraku ya. Ada ketundukan. Di sini yang memimpin siapa? Yang memimpin Tuhan Yesus walaupun Maria itu ibunya. Tetapi tunduk sama pemimpin. Pemimpinnya Tuhan Yesus secara roh. Makanya Maria mengatakan apa yang disuruh kerjain aja. Dan di sini kan turun lagi. Ya, disuruh. Jadi Maria ya hanya medianya, jalannya untuk mengantar kita kepada Yesus. Makanya di sini saudaraku ya ikutin apa yang harus kita kerjakan. Sampai kita lihat apa yang terjadi. Bukti daripada ketundukan kita. Bukti daripada keyakinan kita. Bukti daripada ketaatan kita. Bukti daripada kebenaran yang sudah kita kerjakan itu apa yang terjadi. Karena kita lihat di sini benar-benar terjadi ketika kita mau tunduk dan mau nurut, mau melakukannya. Tetapi kalau ketika saudaraku nggak mau nurut, nggak mau melakukan, ya apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Jadi saudaraku semua jawabnya semuanya A. Atau bahkan udah bertahun-tahun, udah sering berdoa, udah nggak ada hasilnya juga. Maaf saudaraku ya itu bukan tunduk. Jadi harus tunduk. Harus ada ketundukan, harus ada nurutnya juga harus ada keyakinan. Jadi melengkapilah saudaraku ya. Kalau dibilang benar itu artinya sesuai. Yang dibilang hidup benar itu sesuai. Jadi walaupun punya keyakinan kalau nggak benar nggak sesuai. Untuk itu di sini keyakinan orang benar itu yang saya mau katakan. Jadi orang benar yang punya keyakinan. Itulah yang sudah sesuai, tentu itulah yang berhasil. Jadi kenapa saya bilang gak sesuai? Contohnya tadi waktu disuruh bersungut-sungut. Waktu suruh ngerjain gak sukacita. Bahkan mungkin merasakan hal-hal yang lain-lain. Ya, dengan harapan cuma mau dapat saja. Tetapi gak mau mengerjakan. Nah itulah yang membuat saudaraku akhirnya banyak yang bisa dibilang kendala-kendalanya. Banyak yang membuat gak baik. Jadi kalau saudaraku ya nggak belajar, ya saudaraku nggak tahu gimana mukjizat itu terjadi. Wah nggak tahu. Sampai akhirnya terjadi, nggak tahu datangnya dari mana. Nggak tahu datangnya dari mana. Itulah yang namanya mukjizat. Jadi dengan bekal kita tunduk, tekun, mengikuti, melakukan, dan itulah tandanya kita benar. Dan dari benar itulah dengan keyakinan kita, itulah yang Tuhan wujudkan. Apa yang terjadi, Tuhan melakukan mukjizat, ya, dan berkata kepadanya setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, saya selalu hubungkan inilah darah Yesus, karena bicara anggur itulah darah Yesus. Jadi darah Yesus selalu ada untuk kita sampai kapanpun. Sehingga kalau kita mau, selalu itu berlaku buat kita. Ketika kita mau tekun, itu selalu berlaku buat kita. Untuk itu jangan malas saudaraku ya. Mari kita terus bertekun. Kenapa? Karena itulah yang sudah Tuhan nyatakan untuk kita. Yaitu dengan darahnya kita bisa saudaraku ya. Jadi kita lihat di sini ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah saudaraku ya, kita sebenarnya Tuhan izinkan menghadapi segala sesuatu untuk menjadi orang percaya. Jadi kalau saudaraku mau jadi percaya itu memang harus ada dasarnya juga. Mau jadi percaya juga harus ada saudaraku yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita terima itu enggak, maksud saya bukan
Gimana tuh palsu ya, bukan palsu tapi memang benar-benar itu kenyataan saudaraku ya. Jadi dengan kita melakukan, kita menerima itu maksudnya benar. Tetapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, nerima, itu nggak benar saudaraku ya. Jadi maksudnya apa? Disinilah kita bisa belajar kalau yang tadi ya orang percaya, maksud saya gini, orang benar bisa hidup oleh karena percaya. Ya di sini keyakinan orang benar. Jadi itu dibuktikan bagaimana orang yang punya keyakinan ya, lalu tunduk dan mau melakukannya di sini, juga mau nuruti semuanya. Akhirnya tanpa kita sadari bahwa apa yang kita kerjakan itulah yang membuat tangan Tuhan bekerja. Apa yang kita lakukan itu yang membuat Tuhan mengubah. Makanya kalau saudaraku sungguh-sungguh saya percaya hari ini ya, nggak ada yang kebetulan ketika kita mau menyambut dengan keyakinan, ya mau menjalani dengan hidup benar. Saya percaya saudaraku ya, mungkin kita hari ini belum lihat apa-apa, tapi nanti kita bisa tahu gimana orang yang punya iman, punya keyakinan, dan gimana orang yang benar itu hidup. Kita lihat pada waktu kesulitan, pasti Tuhan menolong. Nah itulah saudaraku ya, yang kita mesti renungkan sebagai orang yang percaya. Jadi jangan berhenti-berhenti saudaraku ya, untuk terus hidup dalam kebenaran ya. Dan jangan berhenti berharap walaupun mungkin dari tahun ke tahun belum lihat hasilnya, belum ada apa-apa. Barangkali hidup saudaraku yang belum benar. Makanya hari ini kita harus mendasari dengan hidup yang benar. Jadi kalau benar itu sesuai untuk diberkati. Kalau benar itu sesuai untuk menerima. Jadi kalau nggak benar saudaraku berarti nggak sesuai. Nggak cocok untuk menerima berkat itu. Jadi saudaraku bagaimana saudaraku mau diberkati, mau dijawab. Kenapa? Karena belum sesuai. Untuk itu di sini ketika saudaraku mau mengimani, meyakini tahun ini berhasil, mari kita benarkan hidup kita. Kita beresin hidup kita supaya benar-benar itulah yang dinyatakan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin ya. Jadi saudaraku kita bereskan. Jadi apa yang belum sesuai, mari kita sesuaikan saudaraku ya. Apa yang belum benar kita benarkan. Ya, kita beresin maksud saya supaya kita masuk dalam kebenaran yang benar dan kita lakukan, kita turuti perintah-perintah Tuhan apa yang harus kita lakukan sehingga disitulah kita bisa lihat bahwa tangan Tuhan sungguh bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya lebih dulu. Bapa kami bersyukur kepadamu, biarlah Tuhan kami hari ini menerima sesuatu yang baru daripadamu dan apa yang sudah kami terima ini, biarlah sungguh Tuhan menguatkan kami untuk terus melewati, menjalani sepanjang tahun ini Tuhan, untuk tetap bersama dengan Engkau Tuhan, untuk tetap hidup benar, untuk tetap percaya, yakin bahwa Engkau tetap bersama dengan kami dan Engkau tetap menolong kami. Untuk itu biarlah Tuhan kami punya semangat, kami punya juga sukacita Tuhan untuk bisa lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami punya juga motivasi yang lebih lagi karena Engkau ada Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan Yesus punya kehidupan iman yang lebih baik lagi Tuhan. Sehingga kami bisa terus menerima apa yang Kau janjikan itu Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan Yesus, kalau tahun-tahun lalu mungkin kehidupan iman kami kurang baik. Karena kurang melakukan, karena kurang bertindak, karena kurang melangkah. Untuk itu Tuhan dengan saat ini kami mau menerima perjamuan kudus ini. Dan memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami benar-benar Tuhan sudah punya dasar yang benar. Sudah punya keyakinan yang benar. Sehingga kami percaya kalau tahun ini kami menerima pertolongan Tuhan. Itulah biarlah semuanya menjadi dasar kami ya Tuhan Yesus untuk menerima segala sesuatu daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap kata kalimat firman ini benar-benar hidup di dalam kami untuk kami menerima yang baik yang daripada-Mu, yaitu janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa info. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin menggantikan hosti, bisa digantikan dengan roti tawar atau biskuit. Dan untuk anggur perjamuannya bisa digantikan dengan teh ataupun air putih ataupun sirup. Dan bagi anak-anak yang ada di umur 6 sampai 12 tahun, di bawah 12 tahun, boleh menerima perjamuan tapi diangkat oleh orang tuanya. Dan perjamuan kudus ini diharapkan dimakan di saat ibadah berlangsung, jadi tidak boleh disimpan Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh kita mau angkat pujian kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia.
Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bangkit berdiri, kita mau masuk dalam proses perjamuan kudus kita yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya persilahkan kepada hambanya. Ya, mari saudaraku untuk menyambut perjamuan kudus kita. Mari saudaraku kita sungguh-sungguh sudah dalam langkah yang benar, hidup yang benar, sehingga persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus tidak menjadi sia-sia, tapi sudah menjadi awal untuk menang, sudah menjadi awal untuk berhasil. Untuk itu mari saudaraku ya, kita kembali lagi ikuti apa kata firman Tuhan. Ketika kita yang sungguh di dalam Tuhan, apa yang kita beroleh saudaraku ya. Kalau ya saya mau buka juga ayat yang lain saudaraku ya. Kita lihat dari surat Yohanes 1 ayat 5 ya saudaraku, pasal 5 maksud saya. Di sini dikatakan ya saudaraku, supaya kita
Saya mau bacakan dari ayat 2-nya di sini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku, jadi mengasihi dengan melakukan perintah-perintahnya. Disinilah tandanya bahwa kita benar-benar ya sudah di dalam Tuhan. Jadi kita bukan sekedar menerima, tapi kita melakukan perintahnya, karena ini sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi perintah-perintahnya itu enggak berat. Ya, dibilang di sini ini perintah itu sebenarnya enggak berat. Tetapi kalau saudaraku ya merasakan keberatan, tentu ya ini yang enggak bisa saudaraku juga untuk menerima. Makanya karena apa? Kalau kita mengasihi Allah itu benar-benar melakukan perintahnya. Dan dari situlah kita baru tahu bagaimana kita melakukan itu ternyata untuk bisa apa yang terjadi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi sebenarnya saudaraku, iman kita kepada Yesus itu ya itu yang mengalahkan dunia. Jadi kitanya harus benar-benar melakukan perintah di sini untuk apa? Untuk mengalahkan dunia. Ya, untuk mengalahkan dunia supaya benar-benar kita untuk memperoleh segala sesuatu, untuk memperoleh hidup yang kekal di sini. Ternyata kalau kita melakukan perintah-perintah. Jadi saudaraku lihat di sini ya, iman mengalahkan dunia. Seharusnya kita yang beriman ini kita nggak kalah, saudaraku. Kita nggak kalah. Tetapi kalahnya kenapa? Karena enggak taat, satu. Enggak mau melakukan perintah-perintahnya. Itu yang membuat kalah. Sebenarnya kalau kita mau melakukan perintahnya, kita yang mengalahkan. Kita yang mengalahkan dunia. Ya, perintahnya itu apa? Nah, kadang-kadang perintahnya yang hari-hari malah nggak dikerjakan. Banyak yang hari-hari tidak mengerjakan perintah Tuhan. Ya, asal udah nggak begini, ya udah itu aja. Yang garis besar aja. Padahal yang kecil-kecil masih banyak, ya masih banyak yang harus kita lakukan. Dan itulah perintah-perintahnya. Kalau sudah dibilang di sini, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudaraku, dengan kita menerima perjamuan di sini saudaraku ya, ini sudah membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Kita percaya dengan dia. Tetapi apa yang kita dapatkan kalau kita nggak percaya? Maksud saya gini, percaya kepada dia, apa yang kita dapatkan kalau kita nggak melakukan perintah-perintahnya? Sementara di sini perintah-perintah itulah yang menunjukkan iman kita, dan itulah yang mengalahkan dunia karena kita melakukan perintah-perintahnya. Dan di sini saudaraku kita bisa lihat bahwa kita anak-anak Allah. Jadi kita sudah jadi anak. Kalau sudah jadi anak saudaraku ya, bukan hamba lagi. Jadi kalau jadi anak berarti memang hidupnya itu sudah berhak mendapatkan. Amin. Jadi kalau kita sudah jadi anak, berhak mendapatkan. Jadi saudaraku bisa beriman, bisa percaya, tahun ini aku percaya aku dapat. Tahun ini aku percaya aku bisa. Kenapa? Dengan landasan aku melakukan perintahnya. Mengalahkan dunia itu melakukan perintahnya. Jadi mari saudaraku ya, dengan kita menerima ini artinya sudah apa? Ya kita sudah beriman kepada Yesus. Dan perjamuan inilah tandanya aku percaya, tandanya aku menerima, tandanya aku dibebaskan, tandanya aku dikuduskan, tandanya aku diperbaharui, sudah ada perjanjian yang baru, sudah ada hidup yang kekal. Untuk itu ketika saya menerimanya, aku percaya, aku menerima janji-janji Tuhan. Menerima hidup juga yang kekal. Jadi kalau saudaraku beriman hari ini, apa yang menjadi perintah Tuhan? Hari-hari kita kerjakan. Sehingga dunia bisa kalah karena kita bersama dengan Yesus. Ya, kita bisa mengalahkan dunia karena tubuh dan darah Kristus sudah bersatu bersekutu dengan kita. Untuk itu saudaraku mau menang, saudaraku mau berhasil, mari kita menerimanya dengan iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan yang mau mati bagi kita semuanya. Untuk itu setiap yang percaya, saya percaya saudaraku ya pasti akan menerimanya untuk hidup yang baru, juga untuk hidup yang kekal. Itu mari saudaraku kita sama-sama ya dari sini kita mengangkat roti ini juga saudaraku kita beriman bahwa di sini dikatakan yang
benar-benar yang turun dari surga itu hanya Yesus. Jadi kenapa tadi beriman kepada Yesus, perintah-perintah Yesus yang kita kerjakan? Karena dikatakan yang ayat 51 dari Injil Yohanes 6, akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi saudaraku, dengan iman bahwa kita juga mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia ini dengan benar, saudaraku ya. Jadi saudaraku yang makan ini, saya percaya saudaraku ya, harus melakukan perintah Tuhan. Harus nurut, harus tunduk sama Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Tuhan Yesus seperti di atas kayu salib, Tuhan Yesus hanya nunduk, Tuhan Yesus nggak melawan, Tuhan Yesus menerima cambukan, Tuhan Yesus menerima tusukan, Tuhan Yesus menerima mahkota duri, Tuhan Yesus menerima anggur asam itu untuk membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Untuk itu setiap yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama melakukan perintah Tuhan. Ya, karena apa? Inilah yang dikatakan apa? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi saudaraku, inilah yang sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau saudaraku mengimani kepada Yesus dan kita mau tunduk, mau taat, mau melakukan, mau mengerjakan perintah-perintahnya, inilah tandanya kita bersekutu dengan Tuhan dan kita beriman untuk menerima janjinya. Mari kita angkat bersama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan, yang ditombak, yang dicambuk, yang dipukul, bahkan yang menderita dengan semua luka-luka di tubuh itu. Dan itulah tandanya bahwa Tuhan membuktikan inilah bagian-bagian daripada tubuh yang menderita itu. Inilah bagian daripada tubuh yang dicambuk itu. Inilah bagian tubuh yang disiksa itu. Sehingga apapun yang aku hadapi sudah diselesaikan di atas sepotong roti ini. Karena ini tubuh Yesus Kristus. Untuk itu segala penderitaanku, sakitku, dukaku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dengan tubuh Yesus yang aku terima, inilah tandanya bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan aku percaya bahwa inilah perjanjian yang baru, inilah perjanjian yang kekal, inilah yang benar-benar tubuh Yesus Kristus dan yang benar-benar makanan. Untuk itu kita sama-sama mengimani, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, aku menerima tubuhmu ini Tuhan, sebagai ganti tubuhku yang menderita, sebagai ganti tubuhku yang berdosa, sebagai tubuhku yang miskin, tubuhku yang memalukan, dan Engkau sudah menggantikan semua di atas kayu salib. Untuk itu Tuhan, aku makan ini tandanya bahwa aku benar-benar percaya kepadamu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku menerima tubuhmu Tuhan yang menggantikan tubuhku yang berdosa ini. Untuk itu aku percaya dengan roti ini, aku dilepaskan dari segala dosa, dilepaskan dari segala penyakit, dilepaskan dari segala kutuk, dilepaskan dari cela, dilepaskan dari malu, dilepaskan dari fitnah, dilepaskan dari segala dosa nenek moyang. Dan aku menerima ini, artinya aku sudah memiliki tubuh yang baru. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, roti yang aku makan ini adalah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Yang aku terima yang baik. Sementara Engkau yang disalibkan dengan segala penderitaan. Dan sementara itulah dosa kami. Untuk itu, kami sungguh mengakui. Kami juga merendahkan hati di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Dan terima kasih untuk tubuh-Mu yang sempurna. Mari saudaraku, kita angkat anggur kita. Terpujilah Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau mati menderita di atas kayu salib. Bahkan dicambuk, dikutuk, diludahi, dimahkotai duri. Dan segala penderitaan yang diangkatnya di atas kayu salib. Untuk manusia yang percaya bisa terima pembebasan. Untuk manusia yang percaya terima kesembuhan. Untuk manusia yang percaya bisa dikuduskan, diampuni. Untuk manusia yang percaya bisa diselamatkan. Untuk manusia yang percaya bisa menerima hidup yang baru yang kekal. Karena untuk itulah Tuhan Yesus disalibkan. Untuk itu setiap yang percaya mengangkat anggur ini. Tandanya bahwa dosa kutuk itulah yang diangkatnya Tuhan di atas kayu salib.
Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Kami mau menerima darah-Mu sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Hidup yang baru dan hidup yang kekal. Yang dikuduskan, disucikan, diampuni, dibebaskan, dilepaskan. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus. Agar apa yang aku minum ini sungguh membebaskan dan mengampuni kami. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus. Inilah tanda perjanjian baru yang kekal. Bahwa sudah dibaharui, sudah diubahkan, sudah disucikan. Dan dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Minumlah, inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ini darah Yesus. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu luar biasa Tuhan Kau menyediakan bagi kami untuk bisa melebihi dunia ini. Luar biasa Engkau memberikan kami untuk hidup lebih dari dunia ini. Kau memberikan segala-galanya untuk hidup kami Bapa. Itu biarlah kami mengerti, kami bersyukur, kami tunduk, kami bertobat, kami sujud lebih lagi di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang mengerjakan semuanya sampai selesai. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Yang sudah memberikan segala sesuatu bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami ditundukkan. Karena kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah tubuh dan darah-Mu di dalam kami semuanya. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa info jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan konseling, dukungan doa, atau informasi lebih lanjut mengenai GKRHI Jemaat El Shaddai, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dengan El Shaddai Community, bisa men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan berikut adalah info tayangan sepekan. Puji nama Tuhan, sekarang saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk bersama-sama dalam doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di tahun yang baru Tuhan Yesus, di hari yang baru Tuhan, di minggu yang baru, di bulan yang baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Bapa untuk gereja kami Tuhan, GKRHI El Shaddai Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang selalu menyertai gereja kami Tuhan Yesus dalam pelayanannya Bapa, dalam menjalankan visi dan misinya juga Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan Bapa di dunia ini Tuhan. Biar anak-anak-Mu yang juga berada di GKRHI Jemaat El Shaddai Bapa bisa Engkau pakai lagi lebih-lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus yang Engkau telah tempatkan di gereja kami untuk menggembalakan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu ini lakukan Bapa, baik dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan Yesus, benar-benar Bapa itu semua
dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus, dan apapun yang dilakukan dan kemanapun mereka melangkah Bapa, itu juga semua atas penyertaan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kalau ke depannya juga Tuhan masih banyak pelayanan yang harus dilakukan Tuhan, biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang berikan berkat-Mu Bapa, sukacita-Mu Bapa, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus sempurna atas Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa bagi Ibu koordinator kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Lois Hinulingga Tuhan, biar Tuhan yang selalu Bapa menyertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Bapa, dengan penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Engkau tambah-tambahkan Tuhan Yesus berkat dan sukacita-Mu Bapa, damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Bapa, dan biar apapun yang dilakukannya Tuhan Yesus selalu berhasil dan dalam penyertaan tangan-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga Bapa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di El Shaddai Bapa, biar Tuhan yang selalu memberikan sukacita berkat-Mu Tuhan, Kau yang cukupkan semua kebutuhannya Bapa, dan bentuk pelayanan apapun yang dilakukan sekarang Tuhan, walaupun belum bisa kembali Tuhan Yesus aktif di gereja Tuhan Yesus secara onsite Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa, apapun yang dilakukan tangannya berhasil Tuhan Yesus, dan semuanya benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang setia beribadah Bapa bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus di GKRHI Jemaat El Shaddai, biar Tuhan yang tambah-tambahkan berkat-Mu, sukacita-Mu Tuhan, Kau yang limpahkan Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Yesus dalam mengikuti setiap ibadah Bapa bisa semakin ditumbuhkan Tuhan rohaninya Bapa, di dalam keluarganya Tuhan Yesus, baik juga di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, menjadi berkat Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa yang ada di Jagakarsa dan yang juga ada di Depok Tuhan. Kalau sekarang juga masih dalam tahap pembenaran Tuhan Yesus, renovasi pembangunan Bapa, Tuhan kami percaya Tuhan yang siapkan semuanya, Tuhan yang sediakan Tuhan Yesus, mulai dari materi-materi yang dibutuhkan, surat-suratnya Bapa, berkas-berkasnya Bapa, bahkan orang-orang yang mengerjakan, bahkan juga materi-materi yang dibutuhkan Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang sediakan Bapa untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau juga Tuhan Yesus sekarang kami masih ada di tengah-tengah masa pandemi Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini akan berakhir Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Bapa, hanya dengan kekuatan-Mu saja Bapa, hanya dengan kuasa-Mu saja Bapa kami bisa kuat. Kami bisa melewati setiap permasalahan yang ada di kehidupan kami Bapa, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati negara kami, bangsa kami Tuhan. Kau yang memberkati juga setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa, baik dari yang terbesar sampai yang terkecil Tuhan Yesus. Benar-benar Bapa, Engkau yang tuntun, Engkau yang pilih, Engkau yang buat semuanya Tuhan Yesus bisa bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga Bapa, kalau anak-anak-Mu juga ada yang sudah memberikan persembahan, baik yang akan memberikan persembahan, biar Tuhan yang berkati lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, dan biarkan setiap persembahan yang dipersembahkan Bapa bisa menjadi berkat Tuhan Yesus untuk sesama kami Bapa, untuk melebar gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, kami telah melalui bersama dengan Kau seluruh ibadah kami Tuhan, seluruh pelayanan kami, persembahan, doa, perjamuan, bahkan Tuhan kami sudah melewati juga tahun yang lalu dan kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami sudah menerima bersama dengan Engkau, kami sudah menang bersama dengan Engkau, kami sudah berhasil bersama dengan Engkau, kami sudah bebas bersama dengan Engkau. Meteraikanlah semua yang kami kerjakan, dan kiranya semua menjadi berkenan di hadapan. Sempurnakanlah Bapa di dalam kami semua, supaya kami juga di dalam Kau, untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan kiranya kami semua mendapatkan kasih-Mu Tuhan, untuk bisa hidup di bumi seperti di surga. Kami mau naikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita semua kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 10 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Segala puji
pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.